Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 622 lihat saja nanti. Jeremy memandang Morgan dari atas ke bawah dan berkata dengan suara yang sangat dingin, "Hei, kamu tahu seperti apa akhir yang akan kamu alami jika kamu berani menyinggung perasaanku." Pada titik ini, Jeremy tidak menganggap Morgan serius sama sekali. Lagi pula dilihat dari sudut manapun, Morgan hanya terlihat tak lebih dari seorang pecundang miskin. Setelah mendengar ucapan Jeremy, Morgan menyipitkan matanya, lalu berkata dengan ekspresi yang sedikit jijik, "Aku tidak tahu. Memangnya apa yang akan terjadi padaku jika aku menyinggungmu?" Morgan kemudian terdiam sesaat, lalu menyeringai. Dia sama sekali tidak khawatir dengan ancaman Jeremy, dan dia bahkan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, katakan padaku, apa yang akan terjadi padaku jika aku menyinggungmu?" Setelah mendengar kata-kata Morgan, wajah Viola sangat tidak berdaya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Morgan saat ini, sampai-sampai dia bahkan berani menyinggung perasaan orang seperti Jeremy. Bukankah sudah jelas bahwa Morgan sedang mencari kematian? Jeremy tidak bisa menahan senyum setelah mendengar kata-kata Morgan. Di matanya, kata-kata Morgan tampak seperti lelucon paling lucu di dunia. Jeremy melihat Morgan dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan ekspresi datar, "Hei, anak kampung, apa kamu tahu siapa aku?" Morgan melirik Jeremy dengan samar, dan bertanya dengan ekspresi tidak peduli, "Apa aku perlu tahu siapa kamu?" Jeremy berkata kepada Morgan dengan suara yang sangat arogan, "Baiklah, jika kamu tidak tahu siapa aku akan memberitahu kamu sekarang. Namaku Jeremy, nama ayahku Mawira Sandika, dan dia adalah wakil komandan daerah militer di Bondowoso. Aku berlatih dengan ayahku di ketentaraan sejak aku berusia 10 tahun. Aku dikirim ke akademi militer dengan pengawalan pada usia 18 tahun, dan sekarang aku telah lulus. Di wilayah militer, aku memiliki pangkat mayor. Aku telah melihat banyak orang sepertimu. Kamu mungkin meremehkan identitasku sekarang, tetapi jika kamu benar-benar membuatku kesal, kamu akan berakhir dengan sangat buruk nanti. Jadi aku menyarankan kamu untuk patuh dan jangan pernah membuatku kesal." Morgan melirik Jeremy dengan samar dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mendengus dingin. "Apa kamu tidak percaya?" Ketika Jeremy melihat bahwa Morgan tidak memiliki reaksi apapun setelah mengetahui identitasnya, sedikit kebingungan muncul di matanya, dan kemudian dia melanjutkan, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada semua orang yang hadir di sini. Berapa banyak dari mereka yang berani menyinggungku?" Morgan tersenyum meremehkan dan bertanya pada Jeremy, "Kamu sepertinya sangat percaya diri dengan identitasmu. Apa kamu pikir jika kamu mengatakan siapa sebenarnya diri kamu, aku akan takut padamu, begitu?" Jeremy hanya bisa tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan. Dia langsung menatap mata Morgan dengan tajam seraya berteriak, "Hei, anak kampung. Aku tidak ingin berbicara omong kosong padamu sekarang. Cepat menyingkir dari hadapanku. Apa kamu ***i? Kamu tidak mendengarku?" Setelah mendengarkan ucapan Jeremy, Morgan tidak bereaksi sama sekali. Dia masih tetap berdiri di depan Yura dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya sambil berkata, "Apa yang bisa kamu lakukan jika aku tidak mau menyingkir?" Ketika mendengar ucapan Morgan, Yura seketika menatap Morgan dan sesuatu yang aneh melintas di matanya. Yura awalnya berpikir bahwa Morgan akan minggir dengan patuh setelah mendengarkan kata-kata Jeremy. Dia tidak menyangka bahwa Morgan akan begitu berani pada Jeremy. Selama ini hanya sedikit orang yang berani mengganggu Jeremy setelah tahu identitasnya. Awalnya, ketika Jeremy tidak muncul, banyak orang di tempat kejadian mulai memperhatikan Morgan dan Yura. Pada saat ini, ketika orang melihat bahwa Jeremy dan Morgan memiliki konflik, mereka menarik lebih banyak perhatian pada kedua pemuda itu. Untuk sesaat, semua orang di aula memandang Morgan dan Jeremy. "Kenapa Jeremy ada di sini? Aku tidak menyangka Jeremy benar-benar datang." Jeremy telah mengejar Yura dan anak ini tiba-tiba terlihat sangat dekat dengan Yura. Jeremy pasti tidak akan membiarkan anak ini pergi begitu saja. Tapi aku tadi sempat mendengar apa yang dikatakan anak itu, dan dia sama sekali tidak takut pada Jeremy. Latar belakang anak itu sepertinya tidak sederhana. Masalah ini memang menarik. Seseorang berani menyinggung Jeremy. Kurasa orang ini tidak akan bisa meninggalkan Hotel Silver Jade tanpa cedera. Pada saat ini,
Sebagian besar orang berkumpul di sekitar Jeremy dan Morgan dengan sikap seolah menonton pertunjukan dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini. Dia bahkan berani menyinggung orang seperti Jeremy. Bukankah sudah jelas dia ingin mati? Kurasa orang ini tidak tahu identitas Jeremy. Jika dia tahu siapa dan bagaimana Jeremy, dia pasti tidak akan berani menyinggung Jeremy meskipun dia memiliki 100 keberanian. Beberapa anak muda yang baru saja bergabung dengan lingkaran mereka, ternyata juga banyak yang tidak mengenal Jeremy. Mereka pun bertanya dengan nada bingung, siapa Jeremy yang kamu katakan itu? Temannya langsung berteriak kaget ketika mendengar ini. Dan balik bertanya, kamu bahkan tidak mengenal Jeremy. Ya, aku tidak tahu siapa dia, jawab pemuda itu seraya menggelengkan kepalanya. Salah satu pemuda yang mengetahui identitas Jeremy, dengan sabar menjelaskan, Jeremy adalah putra wakil komandan wilayah militer Bondowoso, dan ayahnya bernama Mawira, dia adalah orang yang sangat kuat. Oleh karena itu Jeremy tidak mudah diprovokasi. Sebelumnya, ada seseorang di Bondowoso yang menyinggung perasaannya, dan Jeremy langsung mematahkan kakinya, sementara dia sama sekali tidak mengalami cedera sedikitpun. Jeremy adalah pemuda yang sangat menyukai Yura. Selama ini dia selalu bersaing dengan Samuel. Di seluruh provinsi Jawa Timur, hanya Samuel yang berani bersaing dengannya untuk merebut hati Yura. Jika ada orang lain yang berani mengejar Yura, hal itu tidak ada bedanya dengan mencari mati. Setelah mendengar identitas Jeremy, para pemuda itu pun terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Morgan akan mendapat masalah besar hanya karena seorang gadis. Jeremy bukanlah orang baik, anak itu sombong sekali, dan dia sudah membuat Jeremy marah. Kita tunggu saja. Kita tonton keseruannya dan lihat apa yang terjadi nanti. Viola berdiri di sana dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Morgan akan begitu bodoh. Awalnya, Viola tidak ingin ikut campur dalam urusan ini. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya dengan Morgan. Akan tetapi setelah dia memikirkan hubungan Morgan dengan ibunya, dia tidak tega melihat masalah ini terus menjadi masalah besar nantinya. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, gadis itu kemudian maju dan berkata kepada Jeremy, Jeremy, jangan lupa bahwa lelang hari ini adalah lelang yang diadakan oleh Silver Jade Hotel. Jika kamu membuat masalah di sini, orang-orang di Silver Jade Hotel pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jeremy menoleh ke arah Viola setelah mendengar ucapan gadis itu, dan ada kilatan kebingungan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Viola akan maju untuk membantu Morgan. Setelah melihat Jeremy tidak berbicara, Viola kembali berkata, Jeremy, Yura baru saja mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi denganmu, lalu apa yang akan kamu lakukan di depan orang-orang ini? Jeremy tersenyum meremehkan ketika dia mendengar kata-kata Viola. Dia memandang Viola dan berkata, dengan ekspresi datar, Viola, ini masalah antara aku dan Yura. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, jangan mencampuri urusanku. Aku tidak mau mempermalukan kamu demi Arka.